Salam safety, hari ini kami akan menginformasikan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Selamat menyaksikan. Safety. Dimulai dari kita. Zero accident. Pasti bisa. Saudara sekalian, video kali ini akan menayangkan tentang bagaimana pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Setelah melihat tayangan ini, diharapkan Anda akan mampu memahami tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Selamat menyaksikan, salam K3. HIV atau Human Immunodeficiency adalah virus yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh yang kemudian menimbulkan AIDS. AIDS yakni adalah kondisi medis berupa kumpulan gejala dan tanda tertentu yang diakibatkan oleh menurunnya atau hilangnya kekebalan tubuh. Sebelum HIV berubah menjadi AIDS, penderitanya akan tampak sehat dalam kurun waktu kira-kira 5 hingga 10 tahun. HIV dapat ditularkan melalui 4 cara, yaitu pertama, melalui hubungan seks, anal, oral, dan vaginal yang tidak terlindung dengan orang yang telah terinfeksi HIV. 2. Penggunaan jarum suntik atau jarum tindik secara bergantian dengan orang yang terinfeksi HIV. 3. Ibu hamil, penderita HIV kepada bayi yang dikandungnya. 4. Kontak darah atau luka dan transfusi darah yang sudah tercemar HIV. HIV tidak menular melalui A. Gigitan nyamuk, B. Orang bersalaman, C. Berciuman, D. Orang berpelukan, E. Makan bersama atau piring dan gelas, F. Tinggal serumah. Bagaimana mengetahui orang yang sudah terinfeksi HIV? Hanya melalui penglihatan, Anda tidak bisa tahu apakah seseorang sudah terinfeksi HIV atau tidak. Pada kenyataannya, pengidap HIV terlihat sangat sehat. Satu-satunya cara untuk mengetahui hal ini adalah melalui tes darah HIV. Di Indonesia, hingga akhir tahun 2016 dilaporkan ada 32.711 kasus HIV dan 7.864 kasus AIDS. Kasus HIV/AIDS di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Jumlah kasus HIV/AIDS sebagian besar terdapat pada kelompok usia kerja produktif yang akan berdampak negatif terhadap produktivitas perusahaan. Dampak HIV/AIDS terhadap perusahaan: A. Kehilangan pekerja dengan pengalaman dan keahlian khusus, B. Jumlah suplai tenaga kerja berkurang, C. Meningkatkan biaya kesehatan secara umum dan beban biaya bagi perusahaan, D. Berkurangnya produktivitas, E. Mengurangi keuntungan dan investasi perusahaan. Dampak terhadap tenaga kerja, kehilangan pendekatan dan manfaat lainnya, adanya stigma dan diskriminasi, dan tenaga kerja serta keluarga mengalami tekanan. Pengakuan HIV/AIDS sebagai isu di tempat kerja, non-diskriminasi, kesetaraan gender, lingkungan kerja yang sehat, dialog sosial, larangan screening dalam proses rekrutmen dan kerja, bersifat kerahasiaan, kelanjutan status hubungan kerja, pencegahan, kepedulian, dan dukungan. Kewajiban pengusaha: A. Pengembangan kebijakan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja yang dapat dituangkan dalam peraturan perusahaan atau PP atau perjanjian kerja bersama PKB. Pengkomunikasian kebijakan dengan cara menyebarluaskan informasi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Pemberian perlindungan kepada pekerja atau buruh dengan HIV/AIDS dari tindak dan perlakuan diskriminatif. Penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan peraturan undang-undang dan standar yang berlaku. Pekerja atau buruh dengan HIV/AIDS berhak mendapatkan pelayanan kesehatan kerja
dengan pekerja atau buruh lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengusaha atau pengurus dilarang melakukan tes HIV untuk digunakan sebagai prasyarat suatu proses rekrutmen atau kelanjutan status pekerja buruh atau kewajiban pemeriksaan kesehatan tenaga kerja serta untuk tujuan asuransi. Tes HIV hanya dapat dilakukan terhadap pekerja atau buruh atas dasar kesukarelaan dengan persetujuan tertulis dari pekerja atau buruh yang bersangkutan. Testing dapat dilakukan bagi pekerja yang dipekerjakan pada lingkungan tempat kerja yang mungkin menimbulkan pajanan terhadap HIV. Testing dapat dilakukan untuk tujuan survei pemantauan epidemiologi. Pengusaha atau pengurus dan pekerja atau buruh tidak diperbolehkan melakukan tindak dan sikap diskriminasi dan harus melakukan upaya-upaya untuk meniadakan stigma terhadap pekerja atau buruh dengan HIV/AIDS. Pengusaha atau pengurus dapat memberikan tindakan disiplin bagi pengusaha atau pengurus lain dan pekerja atau buruh yang mendiskriminasikan dan menstigma pekerja atau buruh dengan HIV/AIDS. Pekerja atau buruh dengan HIV/AIDS berhak untuk terus bekerja selama mereka mampu bekerja dan tidak menimbulkan bahaya terhadap diri sendiri, pekerja atau buruh lainnya, dan orang lain di tempat kerja. Pekerja atau buruh dengan HIV/AIDS hendaknya didorong untuk menginformasikan kepada pengusaha atau pengurus terhadap status HIV mereka jika pekerjaan yang akan dilakukan menimbulkan potensi risiko terhadap penularan HIV. Prosedur K3 khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Pengusaha atau pengurus berkewajiban untuk memastikan keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja, termasuk penerapan persyaratan dan ketentuan-ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, seperti ketentuan penyediaan dan penggunaan alat-alat pelindung diri dan perlengkapan pelindung lainnya, serta pertolongan pertama pada kecelakaan. Setiap pekerja atau buruh harus mematuhi semua instruksi serta prosedur pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang ditetapkan oleh pengusaha atau pengurus. Pada pekerja atau aktivitas kerja di mana terdapat risiko penularan HIV/AIDS, pengusaha atau pengurus harus menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang bersifat khusus. Kembali kami mengingatkan kepada seluruh karyawan MKN, selama masa pandemi COVID-19 ini. Untuk jangan lupa selalu mencuci tangan menggunakan sabun, gunakan masker dengan baik dan benar, jaga jarak minimal 1 meter. Selamat bekerja dengan selamat. Dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di Safety Talk online berikutnya. Salam.